Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita banyak nikmat hingga pada hari ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmat akan sampai kepada kita sekalian yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Sahabat solihan dirahmati Allah, kembali di bulan ini kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang bersuka cita memeriahkan, atau bahkan kemudian ada wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang memiliki acara atau tradisi tersendiri untuk merayakan yang namanya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sukacita ini sebagai bentuk rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kemudian berbicara tentang cinta pada Nabi, ya, maka menurut Imam Syafi'i bahwa cinta ini membutuhkan bukti, ya. Bagi seorang anak, bukti cintanya kepada orang tuanya adalah dengan baktinya. Bagi seorang pria, bukti cintanya kepada wanitanya adalah dengan menghalalkannya. Nah, bagi seorang hamba, bukti cintanya kepada Robnya, bukti cinta umat kepada nabinya adalah dengan taat. Akan menjadi hal yang sangat tidak mungkin jika cinta kemudian hanya ada di dalam lisan seseorang tanpa kemudian diwujudkan dalam bentuk bukti atau dalam wujud nyata cintanya. Karena jika hanya seperti itu, maka cintanya hanya berhenti pada lisannya saja. Begitupun dengan kita. Nah, kita pun harus bisa bermuhasabah atau bisa bercermin, bisa mengevaluasi diri. Ketika kita berkoar-koar mengatakan bahwa saya mencintai Nabi Muhammad SAW, berapa kali kita sehari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ataukah hanya cukup dengan sekedar bersolawat kepadanya, tapi kemudian kita tidak menaati segala perintahnya, menaati segala apa yang telah dibawanya? Padahal kita tahu bahwa tanda keimanan kita adalah yang pertama adalah dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad itu adalah pembawa risalah Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka apapun yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu akan menjadi syariat yang kita kerjakan, yang menjadi tuntunan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ini sudah terwujud dalam aktivitas kita? Apakah ini sudah terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, dalam kehidupan kita secara individu, bermasyarakat, bahkan bernegara. Ya, kita sangat sedih ketika orang yang dikatakan, atau kita sangat miris ketika mendapati orang-orang yang berusaha untuk taat secara kafah, secara totalitas kemudian dicap sebagai teroris, dianggap sebagai radikal hanya karena bertentangan dengan norma-norma yang dibangun oleh batasan-batasan manusia. Sementara sudah sangat jelas hukumnya itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dan dari Allah. Ya. Kita sangat tahu bagaimana ketika Allah sudah mengharamkan riba, ketika Allah sudah mengharamkan zina, yang kemudian syariat itu dibawa oleh Rasulullah, tapi kemudian di kehidupan sekarang ketika itu menjadi sesuatu yang biasa, bahkan kemudian dianggap sebagai sebuah kebiasaan dan bukan menjadi sesuatu yang buruk, ya. Maka nauzubillah, kita menjadi melihat bahwa ini sudah bertentangan dengan lisan kita yang mengatakan kita cinta kepada Allah, tapi ketaatan kita masih minus, ya. Nah, kita kembali kepada bagaimana Allah telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul ambil, apa saja. Jadi gak boleh ada yang pilih-pilih, ya. Kemudian di ayatnya disampaikan bahwa apa saja yang dilarang oleh Rasulmu tinggalkanlah, jelas, ya. Jadi apa yang Rasulullah bawa, syariat Islam yang kafah, yang mengatur urusan kehidupan kita dari bab toharoh sampai bab pemerintahan, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, semua diatur oleh Islam. Semua dibawa oleh Rasulullah dalam bentuk syariat Islam yang kafah, yang syariat itu akan membawa kebaikan, kemaslahatan untuk kita manusia di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Semua menginginkannya, semua mendoakannya. Tapi sudahkah kita mendapatkan itu? Ya, karena kenapa kemudian kita tidak mendapatkannya? Kita sudah pernah membahasnya bahwa karena tiadanya ketaatan yang totalitas kepada aturan yang sudah Allah bawa, aturan yang sudah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian ini kita wujudkan atau kita taati sebagai bentuk konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan konsekuensi keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Amat besar rasa rindu kita ketika kita mendapati kita merayakan hari kelahiran Nabi. Kita sangat rindu, kita sangat ingin bercerita kepada Rasulullah Muhammad, ya Rasulullah, seperti ini kondisi kaum muslimin saat ini. Ketika mereka jauh dari hukum Allah, ketika mereka jauh dari apa yang telah engkau bawa, maka penderitaan, ya, kesengsaraan, bahkan kemudian ke penghidupan yang sempit itu kita rasakan.
Bagaimana mungkin kita berharap bertetangga dengan Nabi di surga ketika kemudian syariat yang dibawa olehnya hanya dijadikan sebagai tontonan dan bukan sebagai tuntunan? Akan sangat merugi kita ketika kemudian Rasulullah di penghujung hayatnya, ketika beliau memiliki anak, istri, ya sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat dengannya, tapi di akhir hidupnya yang dia sebut hanyalah nama kita, ummati, ummati, ummati. Amat besar rasa cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Sudahkah rasa cinta Rasulullah itu relevan dengan rasa cinta kita kepadanya yang kemudian kita manifestasikan dalam bentuk ketaatan karena keimanan kita kepadanya? Sahabat solihah, cinta Nabi bukan sekedar di lisan saja, bukan sekedar berhenti pada seremonial saja atau pada status-status belaka, tapi cinta Nabi kita implementasikan, kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bentuk ketaatan. Taat karena kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW dan kelak nanti kita bertetangga dengan Nabi di surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.